Masih ada beragam informasi menarik untuk Anda. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Dari Le Méridien Jakarta, sampai jumpa. Banyak pekerja yang mengalami stres, tertekan, burnout, kewalahan, bahkan terganggu mentalnya gara-gara tidak mampu mengendalikan pikiran, perasaan, dan jiwanya dalam bekerja. Padahal kesehatan mental seharusnya tidak boleh diabaikan dalam pekerjaan. Jadi sebenarnya meditasi itu apa? Meditasi itu adalah kalau kita berdoa itu kan kita berbicara dengan pencipta kita ya. Kalau meditasi itu kita mendengarkan, bersifat universal, tidak ada hubungannya dengan any aliran ataupun agama tertentu. Tetapi meditasi itu adalah teknik pernafasan yang kita pakai supaya kita bisa berkoneksi dengan hati kita. Kita mendengarkan suara hati kita, apa yang menjadi petunjuk dalam hidup kita. Karena suara hati itu sebenarnya adalah yang benar. Karena itu langsung berhubungan dengan jiwa kita. Stres membuat banyak bekerja seadanya saja. Mereka percaya bahwa bekerja seadanya sudah cukup, tanpa gairah dan keinginan untuk memberikan yang terbaik. Karena teman-teman yang mengalami depresi itu ada aspek emosional negatif dalam dirinya, tapi nggak kelihatan. Kalau sakit kita bisa ngelihat, bisa merasakan. Tetapi kalau emotional issues itu suka kita biarkan dan kita pura-pura happy gitu ya, menutup diri dengan berbagai, mungkin dengan pakaian, dengan apa ya semuanya ini, tapi sebenarnya dalam hati kita itu kita depresi, kita mengalami jantung kita berdebar lebih kencang, kita depression, tapi kita tidak menceritakan kepada orang lain, dan ini bahaya sekali. Resiko tinggi dari dunia kerja yang penuh tekanan, stres, dan ketidakpastian perlu diatasi dengan mindfulness dan heartfulness. Melalui meditasi, segala sesuatunya dapat diselaraskan. Harmonis itu adalah keseimbangan dari fisik dan mental kita sih kalau aku bilang. Jadi harmonis secara garis besar ya. Kita itu merasa harmonis, merasa bahagia, merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam segi materi dan juga dari segi mental kita. Kita cukup dicintai, kita cukup mencintai. Menurut saya harmonis itu adalah sesuatu yang sangat kompleks, dan menurut saya di dalam hidup itu tidak ada yang benar-benar harmonis. Jadi kita harus menggabungkan antara harmonis dan ketidakharmonisan. Itu terjadi dalam hidup kita. Nggak ada hidup kita itu semua flat, harmoni, terus-menerus. Pasti ada gejolak-gejolak dalam hidup. Nah, gejolak-gejolak tantangan dalam hidup itu sebenarnya tidak harmoni, itu adalah bagian dari yang harus kita rengkuh. Jadi itu adalah satu kesatuan. Kita nggak bisa menutupi masalah itu dengan menaruh masalah itu di bawah karpet. Dan itu namanya fake harmony, harmoni yang palsu. Teknik meditasi akan menolong orang untuk menyadari apa yang menjadi masalah dalam dirinya. Mungkin saja ada persoalan terkait relasi dengan atasan, dengan klien, bahkan dengan diri sendiri yang membuat seseorang tertekan. Sebuah karya seni lukis bukan hanya menjadi kepuasan bagi pelukis dan penikmat lukisan, akan tetapi menjadi sebuah gengsi tersendiri. Beberapa lukisan paling mahal di dunia bahkan tidak hanya dihasilkan oleh seniman lukis terkenal. Lukisan karya Jackson Pollock yang jika dilihat sekilas seperti sebuah gambar peta buta yang dilintasi sebuah benang warna kuning yang dilukis secara acak. Lukisan ini dibuat tahun 1948. Sekarang nilai dari lukisan ini mencapai $163 juta Amerika. Lukisan berjudul Woman Tree, hasil karya Willem de Kooning. Lukisan yang menggambarkan sosok seorang wanita dengan desain yang abstrak bernilai $160 juta Amerika. Lukisan dengan potret Adele Bloch, karya Gustav Klimt. Lukisan ini berhasil terjual dengan nilai $135 juta Amerika dalam tahun 2006.
Pada saat ini, lukisan ini sudah seharga 159 juta dolar Amerika. Lukisan Portrait of Dr. Geshut, karya Vincent van Gogh. Sekarang, karya seni ini sudah mencapai nilai 149 juta dolar Amerika.